Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang pendekatan manajemen strategi dalam organisasi. Manajemen strategi ialah suatu tindakan dan keputusan yang bisa dipergunakan untuk memformulasikan dan juga mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing yang tinggi dan sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan agar mencapai target maupun sasaran dari organisasi. Pengertian lain dari manajemen strategi ialah suatu tindakan ilmu yang menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi sebuah keputusan fungsional dan dapat memungkinkan sesuatu perusahaan mencapai tujuan. Kemudian proses manajemen strategi dalam organisasi, secara garis besar proses tersebut menggambarkan unsur-unsur berikut. Yang pertama, memfokuskan proses perencanaan pada pencarian keunggulan kompetitif. Yang kedua, integrasi perencanaan strategi dengan tingkat operasional dan fungsional. Yang ketiga, orientasi terhadap pendanaan dan implementasi strategi daripada proyek terpisah. Yang keempat, penekanan yang lebih besar dan fokus lanjut pada isu-isu strategi. Proses manajemen strategi melibatkan analisis, strategi, dan kinerja. Langkah pertama perusahaan dalam proses ini adalah menganalisis lingkungan eksternal dan organisasi internalnya untuk menentukan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi utamanya. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raudatun Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi, misi, dan tujuan organisasi. Menurut Hadari Nawawi, visi dapat diartikan sebagai kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di masa depan. Dengan kata lain, visi adalah gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi yang belum tampak sekarang, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap anggota organisasi. Sehingga, secara sederhana, visi organisasi dapat diartikan sebagai sudut pandang ke masa depan dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang dan di masa depan. Sehubungan dengan itu, misi organisasi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan dari tujuan strategis untuk mewujudkan visi organisasi. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat yang membantu manajer menentukan dan mengembangkan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tujuan dalam menentukan strategi yang digunakan dari hasil SWOT adalah pada dasarnya menghasilkan strategi alternatif yang layak, bukan untuk menerapkan strategi yang terbaik, sehingga seorang manajer dapat menilai bahwa tidak semua strategi dalam SWOT dipilih untuk dikembangkan. SWOT adalah singkatan dari strength, yaitu kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunities, yaitu peluang, dan threats, yaitu ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dalam strategi organisasi. Berikut adalah 4 analisis SWOT untuk menghasilkan strategi alternatif. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan atau maksi-maksi. Adalah implikasi strategis untuk kombinasi antara kekuatan sebagai faktor internal dan peluang sebagai faktor eksternal. Tujuan strategi ini adalah untuk memaksimumkan kekuatan dan peluang. Yang kedua yaitu strategi stabilitas atau minimaksi. Adalah implikasi strategis untuk kombinasi antara kelemahan dan peluang. Tujuan strategi ini adalah untuk meminimumkan kelemahan dan memaksimumkan peluang. Yang ketiga
ialah strategi bertahan atau mini-mini. Adalah suatu implikasi strategis sebagai kombinasi antara kelemahan dan ancaman. Tujuan strategi ini untuk meminimkan kelemahan dan ancaman. Dan yang terakhir yaitu strategi diversifikasi atau keragaman atau maksimini. Adalah implikasi strategi sebagai kombinasi antara kekuatan dan ancaman. Tujuan strategi ini untuk memaksimumkan peluang dan meminimumkan ancaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alternatif strategi. Alternatif strategi adalah usaha yang dikembangkan untuk menetapkan arah di mana akan diterapkan untuk peluang yang lebih besar dalam tujuan yang dipilih menggunakan analisis SWOT. Implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan program, aktivitas, atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis sebagai penjabaran dari strategi, anggaran, gambaran rinci tentang sumber dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya. Prosedur sering disebut SOP atau Standard Operational Procedure, sistem dari langkah atau teknik yang berurutan tentang bagaimana suatu pekerjaan atau tugas dikerjakan standar kinerja. Ukuran target bersifat kuantitatif maupun kualitatif dari program yang dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan atau pencapaiannya. Hubungan antar tingkat akhir atau tujuan dan sasaran dengan alat pencapaiannya, strategi dan taktik tidaklah mudah. Keberadaan manajemen strategi tidak untuk mendikte tujuan, sebaliknya tujuan dan sasaran harus dipengaruhi oleh peluang yang tersedia. Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan manajemen strategi. Strategi implementasi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Pengendalian strategi. Pengendalian strategi merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian strategi berpijak terutama pada proses pengendalian tradisional yang melibatkan kajian dan umpan balik kinerja untuk menentukan rencana, strategi, dan sasaran yang telah dicapai dengan menghasilkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengambil tindakan korektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.